Pak Widiantoro dengan NIM 211021884. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk mata kuliah NLP ya, Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami untuk materi feature extraction. Di sini saya sudah siapkan file CSV-nya dan ini filenya itu datanya udah yang di pre-processing. Jadi sudah bukan raw data lagi, kita udah pre-process dari case folding sampai ke stemming. Oke, pertama kita import dulu Pandas, terus kita read CSV filenya. Oke, udah muncul ya. Dan ini ada sedikit error ya. Ini karena kemarin nge-save filenya kita nggak pakai index false buat bikin CSV-nya, jadinya indeks yang ada di data frame ke bawah sampai ke file CSV-nya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ini soalnya kita nggak bakal pakai juga. Yang kan kita pakai ya ini yang udah di pre-processing. Oke, ini def head sama aja sebenarnya, cuman ini kan ambilin 5 teratas ya, kalau yang ini kan 5 teratas dan 5 terbawah. Oke, kita akan cari dulu apakah ada data yang kosong atau null atau none atau enggak. Kita cari dulu, tadinya sih ada 1, kita coba lagi apakah tetap ada atau enggak. Oke, cek. Oke, masih ada dan di kolom case folded. Padahal case folded itu adalah kolom yang akan kita pakai, karena case folded itu kita juga sudah sekalian menghilangkan tanda bacanya. Jadi kita bakal pakai case folded. Terus gimana mengatasinya? Sebenarnya kita itu bisa replace ini dengan data lain, tetapi karena ini datanya berupa teks, dan apalagi ini kalimat ya, bukan teks atau kata tunggal, jadi kita nggak bisa, kita susah aja untuk mereplace-nya. Jadi akan lebih baik kalau kita delete aja. Kita delete pakai method drop NE. Dengan ini how any artinya kita delete atau hapus satu row secara utuh. Artinya kita tidak cuma menghapus satu yang kosong aja, tapi satu baris keseluruhan. Oke, udah. Terus kita panggil yang buat vektorisasinya. Di sini kita ambil kelas convectorizer dari scikit-learn feature extraction ya. Ini kita inisialisasikan objeknya jadi objek vectorizer. Terus kita fitting deh. Oke, kita run dulu coba deh. Kita run dulu ya. Oke. Lalu kita coba fitting ke vectorizernya, kita fitting ke kolom case folded yang udah dihilangin tanda bacanya, sehingga nanti datanya bersih ya. Kita inisialisasikan ke X. X ini biasanya buat features kalau di machine learning, dan biasanya pasangannya sama Y, yaitu untuk label atau target. Tapi karena kita belum punya label, jadi kita pakai X saja. Oke. Sekarang kita bakal tampilkan ini. Kita bakal tampilkan isi dari list yang kita buat menggunakan vectorizer tadi. Kita ambil nama pakai get feature names out. Oke, ini kita pakai indeks 100 sampai 120. Sebenarnya indeksnya itu ya bebas, cuman karena di sini kan diurut secara abjad ya, alfabet, dan kita akan coba lihat deh kalau ini dari 0. Coba 0 sampai 20. Karena dia urut. Ini kan A. Sebelum A, kita itu membaca yang berbentuk angka. Dibilang bentuk angka juga enggak ya. Ini soalnya tipe datanya juga masih string. Cuman ya, angka yang bentuk tipe datanya string mungkin. Terus kita lihat ini. Ini tuh buat ngambil apa ya? Distribusi frekuensi gampangnya mungkin. Ya, ini banyak banget ini ya. Dan ini di itu masuknya kan stopwatch ya. Terus ini juga, ini kan seharusnya nggak perlu diikutin ya, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Terus ini kita buat menampilkan nilai arraynya. Ini 0 semua ya, karena ini datanya kebanyakan, kita harus atur sebenarnya.
Oke, kita menggunakan metode kedua. Oh ya, yang sebelumnya kita pakai metode back-and-forth ya, ini yang pakai configurator. Kalau yang ini kita pakai tvdf. Kita panggil kelasnya, kita inisialisasikan dengan nama yang berbeda tentunya, bukan vectorizer lagi, tvdf aja. Kita lakukan feed terus transform. Ini dua metode ini sebenarnya, dua proses ini kita bisa satukan melalui metode feed transform. Jadi nggak perlu pakai dua ini. Selanjutnya, kita run dulu ya. Oke, udah di-run. Terus sama aja kita bakal tampilkan ininya. Dan ini kita pakai yang indeks ini juga ya. Sebenarnya ya bebas, cuman ini enaknya aja. Dan ini sama sebenarnya sama yang tadi. Dan kalau kita lihat array-nya, sama juga. Dan lalu kita lakukan proses splitting. Proses splitting ini sebenarnya bukan proses yang wajib untuk kode kali ini ya. Kenapa? Karena kita nggak bakal sampai modeling. Kita akan splitting, extrain, dan extest-nya aja. Y-nya kita nggak punya. Jadi kita coba untuk splitting aja. Oke, udah. Dan nanti ya kita sebenarnya harusnya kita modeling pakai beberapa mesin learning model lah, cuman karena kita nggak punya labelnya, kita nggak punya targetnya, jadi ya kita cukup sampai splitting aja deh. Karena kalau modeling kan kita harus lakukan evaluation matrix, perbandingan antara data prediksi dan data yang sebenarnya. Kalau kita nggak punya data labelnya ya kan kita nggak bisa lakukan itu. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih.